serta menguliti kuku-kuku korban. Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini, aku bakalan nyeritain tentang psikopat-psikopat cilik terkejam. Oke, langsung aja kita mulai. Psikopat pertama adalah psikopat yang bernama Eric Smith. Eric Smith itu terlahir di keluarga yang bahagia. Ia dikenal sebagai orang yang menyenangkan dan juga lucu. Namun, perilakunya sedikit demi sedikit berubah seiring dengan bertambahnya umur Eric. Eric didiagnosa mengidap penyakit mental. Nah, penyakit mental inilah yang membuatnya menjadi kasar dan juga kejam. Eric lebih terkenal sebagai seorang bully di sekolahnya. Dan saat umurnya menginjak 10 tahun, ia sempat ditahan oleh pihak kepolisian karena telah membunuh teman sebangkunya dengan menggunakan pensil. Tetapi beberapa bulan kemudian, Eric Smith ini lepas atau bebas karena jaminan dari orang tuanya. Nah, setelah si Eric Smith ini bebas, terjadi lagi peristiwa seorang bocah yang berusia 4 tahun hilang. Bocah yang berumur 4 tahun ini bernama Derek Robbie. Akhirnya, Derek ditemukan tidak bernyawa di tengah hutan dengan luka benturan benda tumpul di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk anusnya. Seminggu setelah ditemukannya mayat Derek Robbie ini, Eric mengaku kepada keluarganya bahwa ialah yang telah membawa Derek Robbie ke tengah hutan, lalu menyiksanya hingga tewas. Hingga kini, Eric Smith ditahan di tahanan remaja di New York atas pidana pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Selanjutnya adalah Jesse Pomeroy. Pembunuh berantai di bawah umur ini telah menewaskan kurang lebih 20 orang. Saat masih berusia 9 tahun, Jesse sering mengundang anak laki-laki ke tengah hutan, lalu menyiksanya hingga tewas. Selain itu juga, ia juga dituduh menyekap 7 anak di sebuah gedung dan menyiksa mereka dengan menggunakan cambuk, menyilet kulit korban, serta menguliti kuku-kuku korban. Kejahatan tersebut sayangnya tidak dapat dibuktikan oleh polisi, walaupun seluruh orang tua dari korban telah berkata bahwa Jesse adalah anak terakhir yang bertemu dengan anak mereka. Jesse akhirnya berhasil masuk penjara berkat bantuan sebilah pisau yang ditemukan di TKP tempat pembunuhan gadis berusia 10 tahun yang bernama Mary Curran, dan seorang anak batita yang tidak dikenal ditemukan jasadnya di dalam sebuah gudang dekat rumahnya. Jasad anak yang tidak dikenal tersebut ditemukan dalam keadaan terpotong-potong tanpa kepala. Para polisi juga menemukan 12 jasad yang ditemukan di rumahnya. Semuanya sudah busuk dan sudah terkubur di belakang rumahnya. Saat diwawancara polisi, Jesse mengaku telah membunuh 27 anak-anak Boston. Berkat perilaku kejamnya ini, Jesse dijuluki sebagai bocah iblis Boston. Selanjutnya, pembunuhan ini terjadi di Indonesia loh guys. Tepatnya di Bekasi, di kota Jakarta. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 April 2013. Indonesia digegerkan dengan berita seorang anak yang membunuh teman sebayanya dengan alasan temannya ini mengutang kepadanya hanya sebesar Rp1.000. Anak berumur 7 tahun yang berinisial YI tega membunuh temannya karena tidak membayar utangnya. Ia membunuh Nur Afis Kurniawan dengan menenggelamkannya di danau buatan di Sumarekon, Bekasi. Peristiwa mengerikan ini bermula dari laporan anak hilang dari orang tua Nur Afis Kurniawan, tepatnya pada tanggal 24 April. 1 hari sebelum jasad Nur Afis Kurniawan ditemukan dalam keadaan mengapung di danau buatan Sumarekon, Bekasi. Awalnya, masyarakat tidak mencurigai adanya tindakan pembunuhan dari korban ini. Namun, hasil visum membuktikan sebaliknya. Nur Afis mengalami kekerasan sebelum tenggelam, dengan luka memar dalam pada mulut dan juga lehernya. Setelah diselidiki, polisi berhasil membuktikan teman sebayanya yang berinisial YI yang telah membunuh Nur Afis Kurniawan. Keterangan yang diberikan oleh YI menerangkan bahwa ia kesal dengan Nur Afis Kurniawan yang tidak kunjung membayar hutangnya sebesar Rp1.000. Hati-hati ya yang suka mengutang.
Selanjutnya, kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2009. Seorang pembunuh berantai anak-anak di Amerika Serikat yang tega membunuh ibu tirinya dengan menggunakan senjata api. Nama anak tersebut adalah Jordan Brown, yang pada saat itu masih berumur 11 tahun. Ia menembak tepat di belakang kepala ibunya yang sedang tidur. Saudari-saudari Jordan yang mendengar suara tembakan dari luar kamar tidak berani meninggalkan tempat tidurnya. Mereka menunggu sampai pagi. Dan pada saat itu, Jordan Brown itu sudah berangkat ke sekolah. Betapa terkejutnya, kedua saudari melihat jasad ibunya dengan kepala yang hancur menghiasi dinding kamar ibu tirinya. Dengan terbata-bata, mereka akhirnya berhasil melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi berhasil menahan Jordan saat pulang sekolah, dan Jordan divonis hukuman selama 15 tahun penjara. Saat diinterogasi, Jordan mengaku bahwa ia mendapatkan senapan angin tersebut dari lemari berburu ayahnya. Ia juga mengaku merasa cemburu atas minimnya perhatian orang tua kepadanya karena ibu tirinya sedang mengandung adik Jordan. Oke guys, dan ini yang terakhir. Pembunuh ini dikenal sebagai versi laki-laki dari Maribel. Nah, buat kalian yang belum nonton video tentang Maribel, ditonton dulu ya. Linknya bakal aku taruh di deskripsi. Pembunuh berantai ini bernama David Brown, meninggalkan catatan lebih dari 10 kasus pembunuhan. Pada suatu pagi di bulan Februari, tepatnya pada tahun 1988, David yang pada saat itu berusia 16 tahun, yang mengaku memiliki gangguan jiwa, yang telah membunuh anggota keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Ia menyombongkan perilaku kejinya ini kepada teman-temannya di sekolah. Mulai dari bagaimana ia membelah kepala ibunya dengan menggunakan kapak, sampai saudara-saudaranya yang ia geret masuk ke dalam gudang untuk dipacung dan dipukuli dengan menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai ini mengaku bahwa ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lalu ibu dan saudara-saudaranya. Saat tertangkap polisi, David ini sekali tidak membantah kesaksian dari temannya, bahkan menambahkan informasi bahwa ayahnya lah yang menyulut api pertengkaran di antara mereka. Tidak tahan atas ocehan sang ayah, David akhirnya memutuskan untuk melayangkan kapak tepat di belakang punggung ayahnya pada saat ayahnya sedang tertidur. Akhirnya, David divonis dengan hukuman seumur hidup penjara, dan sampai sekarang si David ini masih mendekam di penjara. Oke guys, sekian untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe.